Pedagang Pasar Pon keluhkan sepinya kunjungan. Bupati Trenggalek mulai siapkan sejumlah strategi yang dimungkinkan bisa dilakukan pasca pandemi COVID-19. Sementara itu terkait masih adanya ratusan kios yang kosong, pihaknya juga akan melakukan evaluasi. Jika memungkinkan kepemilikan kios juga bisa dicabut. Menurut keterangan Bupati Trenggalek terkait keluhan pedagang terhadap sepinya penjualan di Pasar Pon, saat ini pihaknya sudah mempersiapkan beberapa strategi. Untuk kondisi saat ini, pihaknya masih menghitung kondisi pandemi yang terjadi. Untuk rencana ke depan, pihaknya berencana menghidupkan ruas-ruas tertentu dijadikan zona kegiatan. Contohnya zona Car Free Night, zona Car Free Day, dan lain sebagainya. Di sisi lain, kawasan pelataran Pasar Pon kedepannya juga bisa digunakan untuk area kuliner pada jam-jam tertentu saja. Jika di sana banyak kegiatan, nantinya akan menambah interaksi yang memungkinkan peningkatan kunjungan di Pasar Pon. Lebih lanjut, Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin menyampaikan terkait masih banyaknya kios Pasar Pon yang dibiarkan kosong. Pihaknya akan segera melakukan evaluasi. Terlebih sesuai kesepakatan, jika dalam kurun waktu 3 bulan berturut-turut kios tidak ditempati dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka hak kepemilikan akan dicabut. Sementara itu untuk kondisi saat ini, psikologis pedagang masih berpacu pada korban kebakaran hingga pandemi COVID-19. Mungkin kita coba lihat ya, karena kita kan ini masih menghitung COVID. Saya itu sebenarnya pengen menghidupi lagi di ruas-ruas tertentu itu kita adakan seperti zona Car Free Night, Car Free Day. Mungkin di pelataran Pasar Pon itu bisa digunakan untuk kuliner pada jam-jam tertentu, sehingga nanti itu bisa menambah interaksi. Termasuk juga di dalamnya sebenarnya ketika pengundian los kios itu sudah ada kesepakatan bahwa jika 3 bulan berturut-turut tidak ditempati dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, nah itu kepemilikan itu bisa dicabut. Nah, tetapi kan ini ada psikologis pedagang yang ini korban kebakaran, juga korban COVID gitu, sehingga mungkin modal dan sebagainya. Nah, kita evaluasi lah. Nanti kalau benar-benar yang balelo dan sebagainya ya kita coba kita coba tarik dan kemudian kita tawarkan kepada mereka-mereka yang lebih siap. Tapi yang perlu diingat, tidak boleh kemudian ada transaksi jual beli terkait dengan kios itu, karena itu asetnya adalah aset pemerintah, sehingga yang berlaku adalah ya sewa menyewanya antara pengguna jasa dengan pemerintah. Artinya harus dikembalikan. Ya, harus dikembalikan. Tidak boleh kemudian tanpa semuatan pemerintah terus kemudian menjual itu ke pihak ketiga. Mas Ipin juga mengingatkan agar tidak sampai terjadi transaksi jual beli kios. Pasalnya kios Pasar Pon merupakan aset pemerintah, sehingga sewa jasa yang berlaku hanya antara pengguna dan pemerintah daerah. Jika terbukti ada transaksi jual beli kios, maka urusannya tidak hanya dengan pemerintah daerah saja, namun akan berurusan dengan aparat penegak hukum.